Berikutnya kita akan menggunakan SEM untuk menganalisis moderator dan mediator. Ini masih bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata, sekaligus ini pengenalan dari SEM ya. Ada dua yang akan kita lakukan, yaitu menggunakan SEM untuk moderator dan mediator. Untuk moderasi kita lihat di sini adalah hubungan antara X dengan Y dimoderasi oleh Z. Nah, ini adalah diagramnya seperti ini. Kita pakai yang ini nanti ya. X dengan Y, Z dengan Y, ini masing-masing sebagai independen variabel A dan B, dan ini adalah X dan Z interaksi ya. X kali Z interaksi, ini adalah dengan parameter C. Kemudian untuk mediator kita lihat di sini adalah kita gunakan grafiknya ini, diagram ini. X mempengaruhi Y, tapi dalam dua saluran ya, ada yang direct effect, di sini adalah C prime, ada indirect effect X melalui Z dan Z ke Y ya kan ya. Jadi ini A kali B nanti efeknya. Seperti biasa kita mulai dengan memindahkan folder aktif dulu dan kemudian membuka filenya. Kemudian kita buat variabel jenis kelaminnya dan variabel interactionnya, yaitu jenis kelamin dan umur. Untuk membuka SEM kita buka statistik SEM, kemudian model building dan estimation. Ini cara gampang, kita menggunakan grafik ya. Kemudian ini kita ubah jadi 150% biar lebih besar. Nah, kita mulai dengan menyusun frameworknya ya. Ada 3 variabel ya yang kita sudah yang kita akan prediksikan: umur, jenis kelamin, dan interaksi antara umur dan jenis kelamin. Digunakan untuk memprediksikan tekanan darah. Kita berikan nama variabel di sini, ini adalah umur. Kemudian jenis kelamin kita gunakan FEM ya, karena ini biar standar 0 dan 1, laki-laki 0, perempuan 1. Kemudian ini variabel interaksinya, yaitu yang tadi kita buat, sex age, jadi umur kali jenis kelamin. Kemudian ini adalah dependent variabelnya, yaitu tekanan darah PP sistol. Nah, kemudian ini kita bikin arah hubungannya dari age ke PP sistol ya kan. Kemudian dari jenis kelamin ke PP sistol juga. Kemudian dari interaksinya tadi ke PP sistol. Nah, ini udah jadi seperti gambar yang telah kita bikin, bahwa ada hubungan antara age dengan PP sistol yang dipengaruhi oleh FEM ya, atau jenis kelamin, dengan jenis kelamin ini sebagai variabel moderatornya. Nah, untuk mendapatkan hasil gampang, kita tinggal run aja di sini atau dengan perintah estimate. Kita biarkan sesuai dengan defaultnya, maximum likelihood, dan yang lain masih dalam kondisi default. Kita tekan OK, dan maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah koefisien dari hubungan antara ketiga variabel ini. Kita lihat di dalam statanya ya, outputnya, maka akan kelihatan seperti ini, bahwa umur akan berpengaruh terhadap PP sistol, koefisiennya 0,47 signifikan ya kan ya. Jenis kelamin minus 20, terhadap tekanan darah signifikan juga. Kemudian interaksinya umur kali jenis kelamin signifikan juga 0,34. Ini artinya setiap kali penambahan umur ketika ini perempuan, maka tambahan atas umur tadi akan menyebabkan PP sistolnya nambah 0,34. Jadi penambahannya 0,47 ditambah 0,34 untuk yang perempuan. Ini sama persis dengan hasil ketika kita gunakan OLS ya, regresi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Bila menggunakan regresi seperti biasa, perintahnya seperti ini: regress, sistol, age, FEM, dan jenis kelamin, dan ini interaksinya. Kita lihat hasilnya sama persis ini. 47062, 47062, minus 20, minus 20, 0,345, 110. Jadi sama persis, sehingga sangat mudah kita untuk melakukan perintah regresi ini dengan menggunakan SEM. Tapi tentu saja ini adalah variabel interaksinya
terpaksa kita gunakan perkalian ya, tidak dengan variabel indikator seperti kalau kita gunakan regresi seperti biasa. Demikian, jadi hasilnya sama ya antara SEM dengan regresi seperti biasa. Kemudian kita lihat di sini hasilnya. Ini adalah 406, ini adalah mean square error. Kita lihat di sini ya, errornya adalah 406 mean square error. Kemudian konstanta atau interceptnya kita lihat di sini 111, atau tadi 110, sekian ya, atau 111. Ini adalah untuk mengestimasi moderator. Kita bisa simpan ini grafik ini atau struktur SEM ini misalkan dengan nama moderator. Nanti untuk kita gunakan dan kita simpan. Oke, kita akan membuat lagi misalkan bagaimana dengan mediator. Sama ya kan, kita bisa gunakan seperti ini. Kita perbesar dulu biar lebih enak. Untuk mediator kita ingin melihat hubungan antara umur, kemudian dengan berat badan ya, dengan berat badan, dan kemudian dengan tekanan darah. Apakah berat badan ini merupakan mediator ya dari umur dan tekanan darah? Kita beri nama variabelnya. Ini adalah umur, ini adalah berat badan, berat badan, weight, kemudian di sini adalah tekanan darah, BP sistol. Kita hubungkan dengan garis seperti garis yang ada di dalam framework yang telah kita buat. Ini berat, kemudian dari sini berat ke BP sistol, kemudian dari umur ada direct effect ya. Jadi tadi sebelumnya kita sudah pelajari, ini adalah A, ini B, ini C prime, bahwa dari umur dan BP sistol ini ada hubungan direct, ini ada hubungan indirect. Kita bisa langsung perkirakan dengan cara menggunakan estimasi. Kita biarkan seperti biasa, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini. Umur dengan weight 0,035, weight dengan BP sistol koefisien 0,41. Kemudian ini adalah umur dengan BP sistol ini 0,64. Ini adalah C prime direct efeknya, ini adalah indirect effect. Gimana cara menghitung indirect effect H terhadap BP sistol? Kita kalikan ini ya. Atau kita lihat di sini hasil dari pengolahannya. Kita lihat di sini untuk struktural relationship-nya, umur dengan weight ini 0,034 signifikan ya, berarti A-nya tadi signifikan. Kemudian ada BP sistol ini weight terhadap BP sistol signifikan, ini adalah mewakili B, ini H ini mewakili C prime 0,63. Kalau kita ingin melihat berapa efek direct, indirect, dan total efek, kita bisa ketika perintah estate T effect, total effects. Ini kelebihan E ya, estate T effect. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat ini ada direct effect H terhadap W tadi 0,345 yang A, W terhadap BP sistol 0,406, H terhadap BP sistol 0,63. Ini adalah A, ini B, ini C, ini adalah C prime ya, 63. Kemudian ada indirect effect, ini dari umur ke BP sistol 0,14. Ini asalnya dari perkalian dari A kali B ya, sehingga total efeknya 0,345, ini 0,652. Ini hasilnya sama dengan analisis yang telah kita lakukan dengan menggunakan regresi biasa dan dihitung nilai A, B, C prime, dan C nya ya. Bila kita gunakan regresi biasa, maka pertama kita regresikan width dan edge nya dulu, ini untuk mencari nilai A ini ya. Kemudian kita simpan dulu nilai A nya ya, nilai A. Oke, ini kemudian kita cari nilai B dan C prime nya dengan regresi BP sistol terhadap width dan edge nya.
Kemudian kita lihat seperti ini hasilnya. Ini adalah B dan ini adalah C. 0,406 adalah B, ini adalah C prime dan 0,637. Kita simpan. Koefisien weight ini sebagai B, kemudian koefisien H ini sebagai C prime. Maka kita bisa hitung indirect effect sebagai A kali B. Ini hasilnya belum kita tampilkan. Kemudian kita hitung total effect sebagai indirect effect dari H dan direct effect dari H, ya, C prime plus alpha A kali beta, A kali B ini adalah C. Kita simpan, kemudian kita tampilkan. Ini untuk menampilkan indirect effect-nya, perintahnya display, ini adalah teks, kemudian IE ini adalah indirect effect yang sudah kita hitung. Maka 0,140, kemudian total effect atau C yaitu sudah kita hitung tadi, ya, C prime plus A kali B, tinggal kita enter aja 0,65. Ini jika kita bandingkan dengan apa yang kita hitung tadi dengan menggunakan SEM, ini indirect effect 0,140. Ini bisa terlihat di sini indirect effect 0,140 ini dari umur terhadap tekanan darah. Kemudian total effect dari umur adalah 0,6520. Ini sama dengan total effect nih, 0,6520 H. Oke. Jadi sangat sederhana ketika kita akan menggunakan SEM untuk menghitung ini, ya, mediasi antara variabel, ya kan, ya, yang terlibat. Jadi kalau di sini H ke tekanan darah dimediasi oleh berat badan dengan mediasi yang sebagian, ya, karena ternyata direct effect-nya masih ada, ya kan, tidak nol. Demikian, ternyata mudah kan dengan menggunakan SEM daripada menggunakan regresi seperti biasa. Kita lihat di sini hasilnya sudah muncul di sini. Kita bisa simpan ini sebagai mediator SEM, ya kan. Oke, sehingga bisa lebih memudahkan kita dalam membuat analisis. Ini yang mediator tadi sudah ada yang moderator. Jadi demikian cara untuk menggunakan SEM untuk melihat efek moderasi dan mediasi. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.